Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hairangget dan pada saat ini saya akan membahas mengenai pendidikan kesehatan gigi dan mulut yang akan lebih spesifik ke bagaimana sih perkembangan dan cara merawat gigi dan mulut anak. Baiklah, berbicara mengenai pertumbuhan gigi anak, yang paling pertama harus kita ketahui bahwa pertumbuhan gigi anak itu tidak selamanya sama. Mengapa? Karena pertumbuhan gigi anak ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Namun secara umum pertumbuhan awal gigi anak itu terjadi pada rentang usia 6-8 bulan, yang dimana rentang usia ini gigi yang paling pertama muncul ialah gigi seri bagian depan bawah, yang biasanya muncul satu pasang. Jadi dia muncul satu pasang yaitu kanan dan kiri, dan kemudian akan dilanjutkan oleh gigi seri pertama bagian atasnya. Nah, berikutnya pada usia 9-16 bulan, gigi seri kedua anak sudah mulai muncul. Jadi pada rentang usia ini anak sudah memiliki 4 gigi bawah dan 4 gigi atas, yaitu gigi seri pertama dan gigi seri keduanya. Nah, jadi usia ini anak sudah mampu mengunyah makanan-makanan yang lunak. Berikutnya, pada usia 16-24 bulan, gigi taring anak sudah mulai muncul yang akan dilanjutkan oleh gigi geraham pertamanya. Jadi, gigi geraham pertamanya ini akan membantu anak mengunyah lebih mudah. Nah, di usia 2-3 tahun, anak sudah mulai memiliki gigi susu yang lengkap. Jadi, di usia ini, anak sudah lebih gampang untuk mengunyah. Nah, setelah kita mengetahui tahapan pertumbuhan gigi pada anak, hal yang harus kita ketahui selanjutnya ialah apa saja sih tanda dan gejala yang akan timbul apabila gigi anak mau tumbuh. Adapun gejalanya yang pertama ialah mengeces. Mengeces ini merupakan produksi air liur yang berlebihan pada bayi dibandingkan dengan hari-hari yang biasanya. Yang kedua ialah batuk ataupun muntah. Hal ini dapat terjadi apabila bayi memproduksi air liur yang berlebihan dan mengakibatkan dia tidak dapat mengontrol otot dan sarafnya dengan benar, sehingga apabila dia menelan, dia akan tersedak. Yang ketiga ialah demam. Demam ini merupakan respon dari peradangan yang terjadi pada saat gigi bayi akan tumbuh. Peradangan ini akan mengakibatkan si bayi demam apabila peradangannya cukup serius. Yang keempat ialah gusi bengkak. Gusi bengkak ini juga terjadi karena peradangan yang terjadi apabila gigi bayi akan tumbuh. Jadi, ibu dapat mengatasi hal tersebut dengan memberikan pijatan-pijatan lembut pada gusi bayi. Yang kelima ialah rewel, susah tidur, sering bangun pada malam hari, susah makan, ataupun sering memasukkan jarinya ke dalam giginya. Maka, hal itu merupakan respon ketidaknyamanan yang dirasakan oleh si bayi pada saat giginya akan tumbuh. Jadi, ibu dapat mengatasinya dengan memberikan makanan yang dingin ataupun yang lunak seperti yogurt, pisang, dan buah-buahan lainnya yang lunak, serta memberikan mainan berupa teeter yang dapat digigit oleh bayi. Nah, adapun hal penting selanjutnya yang harus kita ketahui ialah karakteristik dari gigi anak. Gigi anak atau biasa disebut dengan gigi susu memiliki banyak perbedaan dengan gigi permanen. Adapun perbedaannya yang pertama ialah berbeda jumlah. Jumlah gigi susu memiliki 20 buah yang akan lengkap sekitar 2-3 tahun. Sedangkan gigi permanen memiliki jumlah 32 buah. Berikutnya berbeda kekokohan. Sejatinya, gigi permanen lebih kokoh dibandingkan dengan gigi susu. Hal ini terjadi karena enamel yang dimiliki oleh gigi permanen lebih tebal dibandingkan dengan gigi susu. Adapun enamel itu merupakan permukaan terluar dari gigi yang keras yang berfungsi untuk melindungi gigi dari kerusakan. Makanya tidak heran kita sering melihat usia anak persekolahan memiliki gigi yang karies atau memiliki gigi yang banyak kehitaman. Berikutnya ialah yang ketiga, berbeda ukuran. Gigi susu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan gigi permanen yang memang sudah didesain untuk digunakan seumur hidup. Gigi susu ini kecil karena mengikuti rahang si kecil yang juga memang lebih kecil dibandingkan rahang dari orang dewasa. Berikutnya yang keempat ialah berbeda warna. Gigi susu memiliki warna yang lebih putih dibandingkan dengan gigi permanen. Hal ini berkaitan dengan enamel yang dimiliki oleh gigi susu, karena enamel yang dimiliki oleh gigi susu ini tipis sehingga warna yang dihasilkan oleh gigi susu ini juga lebih putih dibandingkan gigi permanen. Nah, yang kelima, berbeda bentuk. Pada pertumbuhan awal gigi seri pertama anak, kita pasti mendapati gigi anak sedikit bergerigi. Nah, hal itulah yang disebut dengan gigi mamelon yang akan perlahan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan gigi permanen tidak bergerigi meskipun baru awal pertumbuhannya. Berikutnya yang keenam ialah berbeda akar. Akar gigi susu lebih pendek dibandingkan dengan akar gigi permanen. Hal ini bertujuan agar gigi permanen lebih mudah tumbuh, dan akar yang pendek juga ini akan membuat gigi susu lebih mudah tanggal. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara merawat
gigi anak, kita harus mengetahui dulu masalah-masalah yang sering terjadi pada gigi anak. Adapun masalah yang sering terjadi pada gigi anak ialah gigi berlubang. Gigi berlubang ini merupakan masalah yang timbul akibat infeksi bakteri yang muncul karena gigi tidak dibersihkan. Berikutnya ialah gigi tidak rata. Gigi tidak rata ini bisa terjadi apabila gigi susu mengalami tanggal yang lebih dini atau tanggal sebelum waktunya. Jadi, gigi permanen yang akan menggantikan gigi susu tersebut menjadi kehilangan panduan untuk tumbuh. Jadi, mengakibatkan gigi permanen itu tumbuh di luar posisi normal. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan merawat gigi anak berdasarkan dari usia mereka. Yang pertama ialah usia 6 sampai dengan 1 tahun. Pada usia 6 sampai dengan 1 tahun, gigi susu anak belumlah banyak yang tumbuh. Jadi, untuk membersihkannya kita dapat menggunakan kain kasa yang lembab dengan menggosokkannya pada gigi anak minimal 1 kali sehari. Berikutnya ialah usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia ini kita harus meningkatkan lagi perhatian kepada gigi anak tersebut karena gigi anak di usia ini sudah mulai tumbuh semua. Jadi perawatan yang dapat kita lakukan ialah dengan cara menggosok gigi mereka minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur dengan menggunakan sikat gigi yang seukuran dengan rahang mereka. Yang berikutnya ialah usia 3 sampai 5 tahun. Nah, pada usia ini kita sudah harus merubah pola perawatan gigi terhadap anak dengan cara mengajarkan anak bagaimana cara menyikat gigi sendiri. Tapi dalam pengajaran ini, anak tetap harus berada di dalam pengawasan orang dewasa. Berikutnya, untuk merawat gigi anak kita juga dapat memberikan makanan yang sehat, seperti contohnya makanan yang mengandung vitamin C, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, atau makanan yang mengandung protein seperti daging, serta makanan yang mengandung kalsium seperti susu, yogurt, ataupun keju. Adapun makanan yang harus dihindari agar gigi anak tetap sehat yaitu permen, coklat, dan minuman yang bersoda. Namun kita juga harus mengetahui bahwa penyebab utama dari lubang gigi bukanlah permen tersebut, melainkan karbohidrat yang terkandung dalam gula yang berada di dalam permen tersebut. Karbohidrat yang dicerna oleh bakteri akan dijadikannya asam, sedangkan asam yang bercampur dengan ludah akan menjadi plak, sehingga plak itulah yang menjadikan lapisan enamel rusak yang akan mengakibatkan lubang kecil pada gigi, dan apabila dibiarkan maka gigi akan menjadi sakit ataupun akan membentuk lubang yang lebih besar lagi apabila tidak ditangani sesegera mungkin. Oleh karenanya menyikat gigi sangatlah penting untuk perawatan gigi anak. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tahapan pertumbuhan dan cara merawat gigi anak. Ingatlah, senyuman indah mereka berasal dari gigi yang sehat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.